sudah pasti diuji coba terlebih dahulu. Nah, diuji cobanya di mana, Bu? Tabungnya. Tabung ini diuji coba terlebih dahulu oleh Pertamina, ya. Karena yang buat tabung, yang buat minyak itu hanya Pertamina, Pak RT. Ya. Nah, jadi diuji coba oleh pihak Pertamina, Bu. Diuji cobanya seperti apa oleh pihak Pertamina? Diuji cobanya dia dibakar di atas kompor. Ya. Nah, jadi setelah aman dari uji coba lulus, Ibu baru siap diedarkan di lingkungan masyarakatnya. Jadi tandanya kalau tabung itu sudah diedarkan di lingkungan masyarakat, tandanya tabungnya sudah aman dan tidak berbahaya. Ya. Yang kedua, Ibu, yaitu dari penempatan. Ini masih banyak Pak RT yang saya lihat, masyarakat ini masih takut ketika untuk penempatan, Pak RT. Ya, salah satunya tabung didekatkan dengan kompor seperti ini. Yang ditakutkan masyarakat itu hanya satu, Pak RT. Ya, takutnya tabungnya meledak atau meletup. Betul yang Ibu RT sampaikan. Itu rata-rata banyaknya masyarakat yang takut pada tabung. Tapi sebenarnya Pak RT, tanpa ibu-ibu sadari, bahkan ibu-ibu ya, pakai kompor gas ini enggak hanya 1 sampai 2 tahun, Pak RT. Bahkan ada yang sampai 10 tahun ataupun sampai 11 tahun pakai kompor gas. Itu dikatakan masih aman-aman aja, tidak pernah merasakan tabung meledak. Tapi kenapa masyarakat sekarang itu pada takut semua, Pak RT? Ya, pada tabungnya bisa meledak. Nah, jadi di sini saya tegaskan lagi buat ibu-ibu yang sudah hadir, ya. Jadi jangan takut lagi kepada tabung, Ibu, karena mau sampai kapanpun tabung ini tidak akan bisa meledak, ya. Nah, kalau memang Bapak RT, Ibu RT atau ibu-ibu yang ada di sini melihat ada rumah yang terbakar ke depannya, itu saya pastikan Pak RT, rumahnya yang habis tabungnya masih utuh. Kenapa saya katakan tabung itu masih utuh, Bu? Karena yang pertama tabung terbuat dari baja, Ibu RT. Yang pertama. Yang kedua, Ibu, di dalam tabung itu sudah tertanam satu pengaman. Nah, nama pengaman dari tabung ini ialah zat freon, Ibu. Zat freon inilah yang melindungi tabung, yang bertugas untuk mendinginkan dan mengamankan tabung ketika situasi yang berbahaya. Nah, tanda-tanda Ibu, ya, kalau misalkan memang ibu-ibunya mau lihat pengaman tabung itu sudah mulai aktif bekerja, itu sedikit tandanya. Ya, contoh saja Bu, Ibu masak di pagi hari kurang lebih selama 15 menit, itu ketika Ibu pegang atau Ibu sentuh tabung seperti ini, saya pastikan tabungnya akan dingin. Pernah Ibu merasakan Bu RT? Pernah. Atau ibu yang lain pernah merasakan tabungnya dingin ketika Ibu sentuh? Itu yang pertama. Setelah dingin, Ibu, tabung ini, saya pastikan juga tabungnya ya, seluruhnya ini akan mengeluarkan cairan keringat ketika dia sudah dingin. Nah, Ibu akan melihat tabungnya mengeluarkan cairan keringat. Nah, itulah salah satu tanda bahwasanya pengaman dari tabung sudah mulai aktif untuk bekerja. Nah, jadi kalau ibunya melihat atau Bapak RT melihat tabungnya sudah mengeluarkan cairan keringat, diusahakan dibiarkan saja. Jangan diusap menggunakan kayu. Ya, contohnya seperti ini. Yang saya takutkan satu, Ibu, yang awalnya tabung aman ketika Ibu usap atau Ibu elap menggunakan kain, itu takutnya tabungnya tidak aman. Nah, ya. Nah, jadi diuji cobanya dari pihak Pertamina, di sini akan saya perjelas, Ibu, bahwasanya tabung itu sudah aman, Pak RT. Contohnya seperti ini, Pak. Dibakarnya di atas kompor, ya. Dibakarnya selama berapa? Selama 15 menit. Bisa Ibu RT lihat? Nyala nggak apinya, Bu? Nyala. Meledak nggak tabungnya? Tabungnya tidak meledak, Ibu, ya. Tabungnya masih aman, masih utuh. Kenapa? Karena yang saya tegaskan tadi, Bu, ya, tabung terbuat dari baja. Yang kedua, tabung terbuat dari pengaman. Nah, jadi apabila tabungnya ini bahaya, tabungnya bisa meledak, bisa meletup. Ketika saya nyalakan api kompor, Bu, positif rumah Pak RT ini udah bubar, Pak. Gitu. Apabila dia bisa meledak. Nah, jadi yang diedarkan dari pihak Pertamina ini, ibu-ibu, Pak RT, bukan bom kepada masyarakat. Ya. Kalau Pertamina mengedarkan bom pada masyarakat, pasti udah dikurung dari dulu, Bu. Pertamina udah tutup. Pak RT. Itu kita secara pikir secara logikanya. Ya. Nah, tapi Pertamina sekarang masih jalan, Ibu. Minyak masih ada, LPG masih ada, walaupun sulit. Ya, tapi masih ada. Gitu. Ya, untuk pendapatannya. Nah, jadi untuk penempatan yang baik dan benarnya ini, Bu, ya, tabung
itu wajib diletakkan di tempat yang terbuka. Tabungnya harus ada sirkulasi udara. Jangan ditempatkan di tempat yang tertutup, apalagi di tempat yang sempit, ibu-ibu. Ya, contoh kalau memang ibu ada meja di dapur, kompornya di atas meja, tabungnya jangan di bawah meja. Tabung ini di samping kaki meja, di luar. Ya, karena apabila terjadi yang namanya kebocoran, terjadi yang namanya kebakaran pada kompor gas, apabila tabung ibu letakkan di bawah meja, itu akan saya pastikan ibu susah akan menjangkaunya dibandingkan di luar meja ataupun di samping meja. Ya, mau ibu dekatkan di samping tabung pun seperti ini, Bu. Ini masih aman, ya, tidak berbahaya. Dia tidak akan tersambar ke sini, Bu. Ini masih aman. Ya, jadi buat ibu-ibunya jangan takut tabung itu bisa meledak. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasan dari tabung, Ibu. Saya lanjutkan lagi untuk pembahasannya itu dari kepala, ya. Untuk kepala ini pun itu ada tata cara perawatannya, Ibu. Ya, ada anjurannya juga. Dan tentunya ada larangannya. Nah, jadi sebelum saya praktekkan untuk tata cara pemasangan dari regulator ataupun kepala ini, berarti ataupun ibu-ibu yang lain, ya, saya ingin menghimbau kepada ibu-ibunya yang ada di sini. Ada 3 larangan, Bu, untuk pemasangan kepala. Yang pertama itu dilarang ditekan. Yang kedua dilarang ditindih. Yang ketiga dilarang dipukul. Ya, tapi kebanyakan ketika saya lihat masyarakat ini masih melakukan ketiga larangan. Ya, salah satunya ketika pemasangan kepala itu masih ada yang ditekan seperti ini contohnya. Ibu-ibunya di sini masih ada yang masih pakai regulator ditekan seperti ini untuk pemasangan? Masih. Yang kedua, saya masih sering melihat Pak RT, apabila terjadi permasalahan tabungnya berbunyi, itu ada yang sampai regulatornya ditindih menggunakan batu atau menggunakan batu bata dan batu gilingan. Ya, yang kedua masih saya lihat. Yang ketiga, ya, apabila kompor sulit dinyalakan, itu ada yang sampai kepalanya dipukul seperti ini. Atau enggak sebagian masyarakat selangnya dimain-mainkan seperti ini. Kalau enggak dipukul selangnya dari ujung sampai ke pangkal. Karena tujuannya masyarakat hanya satu, supaya kompor cepat nyala. Nah, jadi ketiga larangan ini ibu-ibu ya bicarakan kalau misalkan memang ada bapak, ada anak di rumah ya yang sering bantu ibu masang kepalanya, itu jangan dilakukan lagi. Apabila ibu, bapak, dan anak masih melakukan ketiga larangan ini, yang saya pastikan regulatornya akan cepat rusak. Ya, yang rusak mananya, Bu? Yang rusak jarumnya. Jarum ini yang paling penting. Ya, karena fungsinya jarum ini untuk menekan jarum tabung. Kalau regulator tidak ada jarum tabung, tidak akan jalan kompornya, berarti tidak akan nyala apinya. Ya, nah jadi di sini yang kita jaga jarumnya, Bu. Ya, kalau jarumnya sampai lecet, jarumnya sudah longgar, yang akan diakibatkan hanya satu, Bu RT. Tabungnya selalu berbunyi, mendesis dan ngeses. Nah, apabila tabungnya berbunyi, mendesis dan ngeses, inilah yang mengakibatkan tabung di rumah ibu-ibu semakin boros. Ya, cepat habis. Nah, makanya ada saya dengar ibu-ibu pengguna LPG 3 hari sudah habis 2 tabung. Gitu, Pak. Apa saja yang dimasak? Kok bisa 3 hari sudah habis 2 tabung? Ternyata saya selidiki, Pak RT, kebanyakan karena regulatornya yang rusak, tabungnya bunyi. Dibiarkan oleh ibu-ibunya. Kenapa dibiarkan? Karena takut, Pak RT. Takutnya apa? Satu, tabungnya meledak. Nah, makanya dibiarkan, ya. Nah, jadi buat ibu-ibunya ada tata cara untuk pemasangan regulator ataupun kepalanya. Ya, bisa Bapak Ibu lihat sama regulatornya saya bawa dan yang dimiliki Pak RT. Ya, sama-sama memiliki tuas, Ibu. Tapi masih banyak lagi merek-merek yang lain. Ada yang pakai putaran, ada yang pakai ditekan, Ibu ya. Kalau ibu-ibunya masih pakai yang biasa seperti yang saya punya atau seperti yang Bapak RT yang Miyako, Ibu ya, untuk pemasangannya mudah ya. Apabila tabung sudah ditukarkan ya, sudah ada yang baru, ketika Ibu lihat tuas masih berada di bawah, silakan ataskan tuas terlebih dahulu, Ibu ya. Ketika tuas sudah berada di atas, Ibu RT masukkan regulator ke dalam tabung. Ketika regulator sudah masuk ke dalam tabung, jangan lagi ditekan, ibu-ibu ya, melainkan digoyangkan, digerakkan seperti ini.
Nah, tujuannya digerakkan kiri dan kanan ini Bu supaya satu buat supaya nggak payah-payah lagi ditekan. Tanpa perlu ditekan, Ibu hanya perlu diputar, regulator tetap masuk ke dalam tabung. Ya. Nah, ketika sudah diputar seperti ini, Bu RT, ya, tangannya langsung menggenggam pangkal selang. Selangnya diataskan seperti ini. Ya, ini kan bisa digerakkan nih. Bu, selangnya tuh bisa digoyangkan. Selangnya diangkat ke atas, ya. Ketika selang sudah diangkat di atas, baru tangan kiri memutar tuasnya ke bawah. Kalau ibu dan bapak angkat tabungnya ini ikut, tidak jatuh, berarti tandanya pemasangan sudah benar. Dibiarkan dulu Bu, jangan langsung dinyalakan kompor. Ya, yang saya takutkan kalau ibu dan bapaknya langsung nyalain kompor, apinya belum stabil, ya, uap gasnya belum stabil, tersumbat di belakang kompor, kebakar. Ya, karena rentan di sini Pak RT. Yang selalu kebakar saya pastikan belakang kompor ini terus. Itu yang rentan. Kenapa? Uap gasnya belum stabil, langsung nyalain kompor. Itu yang sangat berbahaya. Jadi didiamkan dulu Bu, kurang lebih selama 10 detik, ya. Kalau ibu rasa sudah didiamkan selama 10 detik, uap gas sudah berjalan dengan lancar, baru ibu miringkan tabungnya ke depan, ya. Setelah ibu miringkan tabungnya ke depan, yang ibu pukul jangan kepalanya, ya, melainkan selangnya. Disinilah letak pengaman dari kepala ibu, ya, yaitu gotri. Gotri ini Bu yang mengatur menjalankan arus gas dan mematikan arus gas, ya. Nah, jadi di sini yang ibu pukul sebanyak 3 kali saja sudah cukup, ya. Kalau ibu tekan, ibu hidupkan, kompor nggak nyala, dibiarkan dulu. Contohnya seperti ini, ya, ini kan nggak nyala nih, dibiarkan dulu Bu, ya, selama kurang lebih 6 detik, ya, biar arus gasnya stabil. Kalau sudah dinyalakan, ibu matikan, baru nyalakan lagi, ya. Nah, jadi seperti itu untuk cara menghidupkan kompor gas yang baik dan benar. Kalau ibu masang langsung nyalain kompor, yang nggak nyala lama Bu tuh. Ya lama, berapa 4 kali 5 kali barunya nyala karena apinya belum stabil, uap gasnya belum stabil, belum turun. Ya. Nah, jadi seperti itu Bu untuk tata cara pemasangan dari regulator dan kepala. Jadi yang perlu kita rubah hanya cara perawatannya saja, ya. Kalau tabung di rumah ibu mau awet, ya, mau irit, ya, kepala di rumah ibu itu nggak mau mudah rusak, nggak mau berbunyi, itu tadi cara pemasangannya yang perlu kita tuh. Nggak perlu lagi ditekan, nggak perlu lagi regulatornya ditindih menggunakan batu, nggak perlu lagi yang namanya ibu pukul kepalanya. Jadi yang dipukul itu pangkalnya, bagian sini, ya, otomatis dia akan nyala, ya. Kalau misalkan ibu nyalakan dia nggak nyala, didiamkan dulu ibu, biarkan dia nyala tombolnya. Kalau sudah selama 6 detik ibu nyalakan, ibu matikan, baru ibu nyalakan lagi, otomatis dia akan nyala nanti. Nah, jadi seperti itu ibu, ya. Nah, jadi sini saya lanjutkan lagi pembahasannya Bu, kembali ke tabung. Jadi ini ada 2 permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat pada tabung. Yang pertama, tabungnya berbunyi Bu RT, ya, yaitu mendesis ngeses RT, ya. Itu disebabkan karena 2 faktor Bu. Yang pertama itu kelecetan dari jarum seperti yang saya jelaskan di awal. Yang kedua yaitu kelecetan dari getah ataupun karetnya, ya. Karena getahnya ini ataupun tabung sebelum ibu yang makai itu ada orang lain duluan yang makai. Nah, ketika orang lain yang makai ini Bu ngambil karetnya itu secara kasar, nggak pelan-pelan, sehingga bisa membuat kelecetan dari getahnya. Ya, itulah yang bisa membuat tabung berbunyi, ibu, ya. Namun saya lihat di sini Pak RT, masyarakat ini Pak, ya, banyak sekali ilmunya, banyak sekali akalnya, sering dihakal-akali ibu ketika mendapat permasalahan tabungnya berbunyi, mendesis dan ngeses. Salah satunya Pak RT, yang pertama, regulatornya ditindih menggunakan batu. Yang kedua, karetnya diambil langsung diganti dengan yang baru. Yang ketiga, tabungnya dililit menggunakan karet gelang. Yang terakhir saya lihat tabungnya ditutupi menggunakan plastik. Pertanyaan saya hanya satu kepada masyarakat Pak, ya. Ibu ataupun bapak itu mendapat ilmunya dari mana dan anjuran dari siapa? Itu. Ada yang bilang. Anjurannya dari siapa dan dapat ilmunya dari mana? Karena kalau misalkan memang dari petugas, saya mau cari petugasnya Bu. Tidak ada dari Itu. Saya mau debat maksudnya Pak.
Itu mau saya ajak debat. Kawan-kawan Nah, coba pakai ini. kenapa pakai ini. Ibu? Karena saya katakan yang namanya karet plastik itu mudah terbakar. Kan Ibu tahu sendiri. Sama Pak RT juga tanpa saya kasih tahu pasti udah tahu. Karena karet itu dia mudah terbakar dan mudah meleleh. Sama dengan plastik, Ibu. Nah, ya jadi di sini kalau misalkan memang ibu-ibunya tabung berbunyi, Ibu, jangan panik, jangan takut. Solusinya hanya satu, ya. Kalau Ibu lihat karetnya ini lecet, jangan Ibu tukar, ya. Karena ini udah disetting oleh Pertamina, Bu, tidak boleh ditukar, ya. Nah, makanya ada sekarang ini tabung tanpa karet, Ibu. Ya, ada juga dulu, ya, nukar tabung harus menggunakan persyaratan dulu, Pak RT, yaitu menggunakan KTP, menggunakan KK sebagai jaminan, ya. Nah, itu kenapa? Karena kelalaian dari ibu-ibunya sendiri, ya. Karetnya diambil, disimpan, ya, nggak dikembalikan. Ketika ibu ambil tabung, karetnya ada, ditukarkan, karetnya sudah tidak ada, Pak. Nah, itu yang dibuat Pertamina, ya, sebagai perjanjian. Jadi nggak boleh ditukar, nggak boleh diputar. Ya, kalau diputar kan ada nih ibu-ibu yang diputar yang awalnya di atas ke bawah, masukkan habis itu. Masih bunyi lalu diikat menggunakan karet. Ya kalau diputar ya sama aja nggak akan berubah, Ibu, ya. Melainkan dibalik. Kalau Ibu lihat, ya kelilingnya ini ada yang lecet, ada yang retak, ya. Dibalik karetnya, Bu. Yang luar dimasukkan ke dalam seperti ini contohnya. Karetnya bisa dibalik, untuk membaliknya mudah, ya. Nah, jadi kalau udah dibalik seperti ini, saya jamin, Bu, ya, 100% bunyi yang ada pada tabung itu akan hilang. Tapi kalau Ibu putar, yang awalnya dia di atas seperti ini ke bawah, ini tidak akan berubah apa-apa. Yang lecet akan tetap lecet, yang retak akan tetap retak, Ibu. Tapi kalau Ibu balik, yang di luarnya dia retak, belum tentu yang di dalamnya dia retak, Ibu. Ya. Nah, jadi karetnya bisa dibalik. Ya, nah jadi kalau udah dibalik seperti ini, Bu, lalu Ibu masukkan lagi ke dalam tabung, otomatis bunyi yang ada pada tabung itu akan menghilang, tidak akan berbunyi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, Bu, karet dan plastik, ya. Ibu-ibu kan sudah tahu, ya, yang namanya karet plastik di sini saya ulangi lagi, mudah terbakar dan mudah meleleh. Dari pihak Pertamina pun, Bu RT, Pak RT, itu sudah memberi contoh kepada masyarakat. Kalau tabungnya bermasalah, itu dililitnya menggunakan yang di bawah. Tahu, Ibu lihat, di tabung ada garis berwarna putih. Pasti saya pastikan Ibu sering melihat, ya. Di bawah tabung ada garis berwarna putih. Garis berwarna putih ini apa sih, Bu? Ceritanya? Solatip ataupun solasi. Ya, Ibu tahu solatip pipa? Pak RT tahu solatip pipa, Pak? Sama ini solatip pipa ini, Bu. Nah, jadi kalau misalkan ibu-ibunya atau bapak mau dililitkan menggunakan karet, ya sebaiknya jangan. Memang kalau menggunakan karet ini, Pak RT, itu akan memberhentikan bunyi yang ada pada tabung, tapi sifatnya hanya sementara. Beberapa hari kemudian saya pastikan bunyi lagi tabungnya. Karetnya akan longgar. Kenapa karetnya bisa longgar sedangkan Ibu masangnya itu sudah kuat, ya? Nah, karena karet ini, Bu, itu nggak sanggup menahan uap gas. Uap gas ini kalau dikeluarkan dia semakin panas semakin lama. Kalau tabung pemakaian semakin lama semakin dingin, ya, makanya nggak kuat karet ini menahan panasnya uap gas yang dikeluarkan. Longgar. Setelah longgar dia meleleh menempel ke tabung, ya. Nah, jadi sebaiknya kalau mau dililitkan tabungnya, Bu, bisa dipakai jangka panjang, ya. Ibu nggak kerjanya 2 kali, hanya 1 kali. Dililitnya menggunakan solatip. Kalau di rumah tidak ada solatip, bisa menggunakan solasi. Kalau di rumah tidak ada solasi, Bu, pergi ke warung cari di kedai, ya, yaitu lakban berwarna hitam seperti ini. Lakban berwarna hitam ini, Bu, ya, ini jelas lebih aman, ya, daripada karet dan plastik, ya. Nah, contoh kalau memang Ibu udah ada, ya, lakban di rumah yang kecil harganya murah hanya Rp3.000, ya. Ibu potong saja panjang seperti ini. Kalau sudah Ibu potong, Ibu lilitkan di leher tabung, ya. Ini saya katakan lebih aman dibandingkan Ibu menggunakan
karet dan menggunakan plastik. Ini pun bisa dipakai jangka panjang, Ibu. Apabila dia terbakar, dia nggak akan meleleh. Berbeda dengan plastik dan karet. Nah, makanya ada, Bu, ya, petugas PLN. Ketika kabel ada yang putus, pasti nambalnya menggunakan lakban berwarna hitam, Pak RT. Kenapa? Kebanyakan petugas PLN itu, Bu, nambal kabel yang putus ataupun kabel yang terbakar menggunakan lakban, karena tujuannya satu. Apabila ke depannya terbakar lagi, dia nggak akan meleleh, nggak akan terbuka, malah menempelnya akan semakin kuat, Bu, akan semakin kencang, ya. Nah, begitu juga dengan yang putus, dia nggak akan putus lagi karena sudah menempel dan dilindungi oleh lakban. Nah, sama dengan ini, ya. Kalau udah Ibu lilitkan menggunakan lakban, saya jamin tabung di rumah Ibu nggak akan rewel, nggak akan bunyi-bunyi, ya. Tabung Ibu bisa dipakai berkepanjangan dan tidak mudah boros, dan dilakukannya hanya 1 kali, ya. Nah, setelah selesai, Ibu kalau mau Ibu lepas, ya, tinggal Ibu lepas. Kalau tabungnya sudah habis, ya, lepas saja ini isolasinya, ya. Kalau mau diganti tabungnya bunyi, dililitkan lagi, ya. Nah, gitu caranya, Bu. Ini lebih efektif, aman, ya. Nah, jadi itu saja untuk pembahasan dari tabung, Bu RT, Ibu-ibu, Pak RT. Ya, saya rasa juga masyarakat itu sudah paham dan sudah tahu, Pak RT, ya. Untuk tata cara pemakaian yang baik dan benar, untuk pemakaian kepala yang baik dan benar, Bapak dan Ibu pun sudah tahu. Nah, jadi di sini, Bu, ya, saya lanjutkan lagi pembahasannya, yaitu ke selang. Nah, selang ini ada tata cara perawatannya, Ibu, ya. Tata cara perawatan selang ini itu ada 2. Yang menganjurkan pun bukan kami, Pak RT, bukan pula Pak RT dan Ibu RT, bukan juga Pak RW, bukan Pak Dusun dan Ibu Dusun, apalagi Pak Sekdes dan Ibu Sekdes. Yang menganjurkan ini, Bu, Pak, itu langsung dari pusat, itu dari pemerintah yang memberikan anjuran, ya, untuk merawat selang. Jadi selangnya ini wajib dirawat, Ibu, ya. Merawatnya berapa lama sekali? 30 hari sekali merawat selang, ya. Nah, selangnya diapakan, Bu? Yaitu dicuci dan direndam menggunakan air hangat kukuh, ya, atau Ibu lap menggunakan air hangat kukuh juga tidak apa-apa. Yang penting 30 hari sekali. Tujuan pemerintah ini mengeluarkan anjuran yang pertama, tujuannya hanya satu, Pak RT, supaya masyarakat bisa mengecek apakah selang yang masyarakat pakai selama ini masih aman atau sudah terjadi kebocoran. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua, apabila selang di rumah Ibu sudah kaku, sudah keras, ya, Ibu lap menggunakan air hangat kukuh, Ibu rendam menggunakan air hangat kukuh, saya pastikan selangnya akan kembali lentur. Itu tujuan pemerintah yang pertama. Dikeluarkan lagi oleh pemerintah tujuan yang kedua, Pak, ya. Nah, anjuran yang kedua, Bu, bahwasanya kalau ibu-ibunya beli selang baru atau masyarakat beli selang baru, karena di situ sudah ada buku panduannya, kalau kita beli selang baru, Bu RT, 5 tahun sekali wajib selang yang Bapak Ibu pakai yang warnanya hitam seperti ini itu wajib diganti. Nah, kenapa pemerintah mengeluarkan anjuran yang kedua, Ibu? Tujuannya hanya satu, supaya mengantisipasi terjadi kebocoran, ya. Karena masyarakat di Indonesia ini, Pak RT, ya, saya tahu yang membersihkan selang atau merawat selang 30 hari sekali itu dari 100% hanya 2%, Pak RT. 98% ini masyarakat yang tidak pernah atau jarang membersihkan selang, ya. Selangnya kotor dibiarkan, ya, selangnya keras dibiarkan, selangnya kaku dibiarkan, yang penting masih bisa nyala, hidup. Nggak mikir ke depannya, nggak mikir bahaya kebakarannya, dampaknya yang terjadi itu seperti apa, masyarakat tidak mikir ke sana, Pak RT. Nah, makanya diadakanlah kunjungan sosialisasi seperti ini supaya memberitahu kepada ibu-ibu pentingnya merawat selang, ya. Nah, jadi di sini akan saya perlihatkan kepada ibu-ibunya bahayanya, Bu, kalau selang nggak Ibu rawat, nggak Ibu jaga, ya. Bisa Bapak Ibu lihat, Pak RT, selang yang saya bawa itu sudah saya bocorkan, Ibu, ya. Kenapa saya bocorkan seperti ini? Supaya Ibu RT atau masyarakat dari Ibu itu tahu bahayanya kalau tidak merawat selang itu seperti apa, ya.
Untuk tanda-tanda Bu, ya kebocoran pada selang ada 3 tandanya, ya. Salah satunya yang pertama yaitu dia akan berbunyi seperti ini contohnya, ya. Ini keras nih, ini karetnya udah bagus, tambah polasi dulu. Ya, nah, jadi contohnya seperti ini Bu. Untuk tanda-tanda selang bocor, yang pertama itu dia akan berbunyi seperti ini. Ya, bisa tolong didengarkan. Kedengaran Bu? Ibu yang lain kedengaran? Kedengaran. Itu yang pertama, dia berbunyi. Yang kedua, berbau, Pak RT. Ya, berbau ini ada 2 kemungkinan, Ibu. Yang pertama menandakan bahwasanya tabung sudah mau habis. Ya, itu yang pertama. Ya, gas akan mengeluarkan bau. Yang kedua, kalau ibunya melihat kompasnya ini masih penuh, Ibu, ya, tapi ibu dan bapak merasakan bau gas, itu tandanya selangnya bocor. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, Ibu, yaitu mengendap. Ini yang paling bahaya. Apabila uap gas ini sudah mengendap ke suatu tempat, contohnya mengendap ke dinding, mengendap ke saklar, mengendap ke listrik, atau menempel ke yang lain, itu yang amat bahaya Bu. Responnya cepat. Ya, apabila sudah menempel 1 detik saja itu bisa membuat listrik di rumah ibu akan konslet. Itulah yang akan menyebabkan kebakaran. Kalau listrik sudah konslet, keluarnya api, itu yang bahaya Bu. Ya, rumah ibu tidak akan bisa tertolong. Ya, itu yang berbahaya. Ya, jadi di sini akan saya nyalakan Ibu, ya, untuk kompornya. Nah, ini kan dia posisi nyala Bu. Ya, terjadi yang namanya kebocoran Ibu pada selang, yang bocor ini akan tetap bocor, yang nyala akan tetap nyala. Ya, yang bocor ini nggak akan ke sini Bu. Ya, nah ini perginya kemana Bu? Perginya ke atas berkumpulnya Pak RT. Ya, ngumpul dulu di atap-atap rumah. Ketika sudah mengumpul, ruangan tertutup, jendela nggak ibu buka, ya, lampu ibu matikan. Ketika ibu nyalakan lampu dapur, ya, ibu nggak tahu ternyata uap gas ini sudah kemana-mana, kan nggak nampak, ya. Nah, ibu nyalakan saklar, masuk uap gasnya ini ke saklar, konslet listrik ibu, itu yang bisa menyebabkan kebakaran, ya. Inilah Bu bahayanya selang yang kita pakai selama ini kalau tidak dirawat. Selang yang hitam. Kalau terjadinya kebocoran, yang bocor akan tetap bocor, yang nyala akan tetap nyala. Ibu, ya, ibu nggak bisa membedakan karena kompor tidak bisa mati. Kompor akan tetap menyala apabila selang itu bocor, ya. Nah, ini Bu RT bisa silakan dimatikan dulu kipas anginnya, bisa Bu RT dimatikan dulu Bu. Ya. Nah, di sini bisa ibu lihat nih. Ya, di sini akan saya nyalakan Bu. Ya, lihat kiri dan kanan api nyala. Ya, jadi di sini akan saya peragakan apabila terjadi yang namanya kebakaran Ibu pada kompor gas. Cara paling cepat untuk memadamkan apinya itu seperti apa? Yaitu seperti ini. Ya, bisa ibu lihat di sini. Ya, ini api kompor nyala semua Bu. Ya, dan di sini akan saya bakar. Ya. Nah, salah satunya contohnya seperti ini Bu. Ya, jadi buat ibu-ibunya nggak perlu takut, ya. Salah satunya nih seperti ini, saya matikan dulu. Ya, ini saya nyalakan. Terjadi seperti ini, ibunya nggak perlu takut. Satu caranya yang perlu dimatikan. Apa yang perlu dimatikan Bu? Ini apa namanya? Kepala, ya. Jadi yang perlu dimatikan hanya satu kepala. Sepele kan Pak? Tapi banyak masyarakat yang belum tahu, ya. Masih banyak masyarakat yang takut meninggalkan rumah, panik Pak, ya, minta pertolongan kepada masyarakat yang lain. Jadi setelah minta pertolongan pada masyarakat, sesampainya ke rumah kembali, rumahnya sudah habis terbakar, nggak ada lagi sisa, ya. Nah, jadi cara paling cepatnya Bu itu hanya perlu memadamkan atau melepas kepalanya, ya. Nah, jangan juga ibu ambilkan kain, ya, ibu ambil kain, ibu basahi kain, ibu tutupi seperti ini. Ini berbeda, ya, ini bukan api kayu Bu, ini api gas. Kalau api kayu, ibu ambilkan kain basah, ibu tutupi, otomatis akan mati apinya.
Tapi kalau api gas, ibu ambilkan kain lap basah, ibu tutupi seperti ini, itu tidak akan mati apinya. Akan menambah besar apinya nanti. Nah, daripada itu terjadi, lebih baik regulatornya yang dilepas atau dimatikan, ya. Nah, itu caranya, Ibu. Ya, jadi pesan saya, Pak RT, buat masyarakat Bapak itu hanya ada dua. Kalau misalkan masyarakat mau selamat dari bahaya kebakaran, mau aman dari bahaya kebakaran, satu, ikuti aturan dari pemerintah atau anjuran dari pemerintah. Ya, jangan dilalaikan. Ya, kalau masyarakat masih melalaikan anjuran pemerintah, akibatnya hanya satu, itu nanti, yaitu kebakaran. Ya, nah kalau sudah kebakaran jangan menyesal, Ibu. Ya, nah jangan minta pertolongan kepada pemerintah, karena ini kelalaian apa? Kelalaian pribadi, ya, kelalaian sendiri, sudah dikasih tahu sama pemerintah tidak ditaati. Yaitu sama saja, Ibu. Ya, kalau kita menasihati anak, kalau anak sudah kita nasihati nggak nurut, terjadi apa-apa, ya kita sudah angkat tangan, gitu kan, sudah kita nasihati. Nah, sama seperti ini, Ibu. Ya, jangan kebakaran dulu baru dirubah. Nah, seperti kata pepatah, Pak RT, ya, saya masih mengingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau sudah mengobati, itu tandanya sudah parah, Ibu. Kalau lagi mencegah, itu tandanya kita lagi selamat, tidak parah. Ya, itu yang pertama, Ibu, ya, anjuran dari kami, pesan dari kami buat masyarakat, Pak RT. Ya. Yang kedua, ini khususnya buat ibu-ibu, ya. Khususnya buat ibu RT ataupun buat masyarakat, Ibu. Ketika selesai masak, Bu RT, jangan kompornya saja, Bu, yang dimatikan, melainkan regulator ikut dilepas. Ya, kalau regulator Ibu Bapak lepas, terjadi kebocoran pada selang, Ibu, dia nggak akan terbakar. Begitu juga pada tabung, ya, atau pada gas, dia nggak akan terbakar, Ibu. Begitu juga bagian sini, nggak akan terbakar. Tapi kalau terpasang, contohnya seperti ini, Ibu, ya, dia pasti akan terbakar. Itu yang sangat berbahaya. Nah, makanya wajib selesai dari masa, regulator dilepas atau dicabut, ya, atau dimatikan saja, nggak apa-apa menempel seperti ini, yang penting dimatikan. Ya, memang ini dikatakan ribet, Ibu, ya, mau kemana-mana wajib dicabut, mau ngantar anak sekolah wajib dilepas, ya, mau bekerja wajib dicabut dilepas, Ibu, mau selesai masak wajib dilepas, ya. Kenapa? Karena kita melihat ke depannya. Itu yang kita lihat, kita pandang, gitu. Kalau ke depannya baik-baik aja, it's okay, nggak apa-apa, PRT, nggak perlu kita lepas. Tapi bisa Ibu lihat, ya, dari tahun-tahun sebelumnya, Bu, PRT, dari tahun 2019, Ibu, sampai di angka tahun 2024 di Indonesia ini, Bu, angka kebakaran itu dia semakin tinggi, semakin meningkat, ya. Nah, nggak semakin menurun. Tapi kenapa kebanyakan kebakaran terjadi itu di kota-kota daripada di desa, Pak RT? Ya, saya katakan, Bu, di kota itu, ya, nggak ada yang namanya mau beli kompor gas yang murah, nggak ada. Beli tabung yang murah nggak ada. Begitu juga beli kepala yang murah nggak ada. Selang yang murah nggak ada, Pak. Kenapa? Karena isinya pegawai-pegawai semua. Ya, Ibu bisa lihat gaji pegawai nggak sedikit, banyak gajinya, ya. Nah, makanya kompornya itu nggak mungkin yang murah. Tapi kenapa di sana masih terjadi kebakaran, Ibu? Karena mereka tidak mentaati anjuran dari pemerintah. Ya, selangnya nggak pernah dicek, Ibu. Ya, nggak pernah dicuci. Padahal yang penting itu selangnya, Ibu. Nah, makanya itulah, ya. Jadi yang kita jaga sekarang ini, Bu, yaitu dari tata cara perawatannya, ya, yang perlu kita rubah. Nah, jadi seperti itu aja. Ibu-ibunya pun sudah melihat bahayanya, gitu, Pak. Masyarakat juga sudah melihat bahayanya apabila selang hitam yang kita pakai sekarang atau selama ini terjadinya kebocoran. Tanpa Ibu sadari, kalau selangnya bocor, kompor tetap nyala, nggak mati. Ya, bahaya juga seperti ini, Bu. Ya. Ibu nggak tahu cara memadamkannya, tapi di sini sudah saya kasihkan cara paling cepatnya, ya. Walaupun Ibu
saat ini masih takut, ya, ini saya doakan ibu, ya, ke depannya apabila terjadi musibah kepada kita, ya, yang namanya musibah kan nggak tahu nih Pak, ya, terjadinya kepada siapa dan terjadinya kapan kita tidak bisa memprediksi, Pak RT. Ya, kalau terjadinya kepada kita sendiri, usahakan ibu ataupun bapak RT ataupun masyarakat, ibu-ibu, ya, usahakan refleks tangannya cabut regulator. Nah, makanya saya katakan penempatan itu yang paling penting. Kalau ibu letakkan di bawah meja, kebakar seperti ini bu, saya pastikan bapak dan ibu akan panik. Ya, harus diangkat dulu tabungnya, dikeluarkan dulu dari bawah meja. Tapi kalau ibu letakkan di luar meja, di samping kaki meja, kebakar seperti ini, ibu nggak panik, ibu nggak refleks. Ya, ibu dengan santai saja dicabut atau dimatikan. Yang awalnya hidup seperti ini, ibu matikan. Otomatis apinya akan mati. Mau sebesar apapun bu, api yang dikeluarkan pada kompor, mau sebesar apapun api yang dikeluarkan pada selang yang bocor, kalau kepala sudah ibu matikan, kontan, semuanya akan padam. Nah, jadi seperti itu saja untuk pembahasan dari selang, ya. Nah, jadi di sini saya lanjutkan lagi pembahasannya bu, yaitu ke kompor. Nah, kompor ini pun ada cara perawatannya bu, ya. Tata cara perawatannya ada. Untuk membersihkan kompor, sebaiknya bu, jangan lagi menggunakan sabun. Apabila ibu-ibunya masih membersihkan kompor menggunakan sabun, contohnya itu Sunlight ataupun Mama Lemon, saya pastikan kompor di rumah ibu akan cepat karatan. Ya, salah satunya contohnya seperti ini bu. Ini kan karatan nih. Ya, kenapa? Karena dibersihkannya hanya menggunakan sabun. Ya, yaitu Sunlight atau Mama Lemon. Nah, kalau mau ibu kompornya di rumah bersih, mau awet, tidak mudah karatan, ya nggak mau keropos patah-patah, untuk membersihkan kompor bisa menggunakan ketiga bahan yang saya sebutkan ini Bu RT. Yang pertama, bisa menggunakan cuka makan untuk membersihkan kompor. Yang kedua, bisa menggunakan soda kue. Yang ketiga ini bisa dicari, ibu nggak payah, ya, yaitu buah jeruk nipis. Di pasar banyak buah jeruk nipis, ibu, ya. Nah, jadi bisa menggunakan ketiga bahan ini, silahkan pilih salah satu aja. Kalau mau menggunakan cuka makan, silahkan menggunakan cuka makan, tidak usah tambahkan air. Kalau mau menggunakan soda kue, silahkan tambahkan air secukupnya, sesuai takaran pada soda kuenya. Kalau mau menggunakan buah jeruk nipis, bu, buah jeruk nipisnya yang banyak, karena kandungan air di dalam jeruk nipis itu hanya sedikit. Ya, jangan ibu rendam, melainkan ibu sikat. Ya, sikatnya menggunakan apa bu? Sikat gigi yang tidak terpakai di rumah. Ya, nah kalau misalkan menggunakan cuka nih, teteskan cukanya, ibu sikat. Teteskan cukanya, ibu sikat. Saya pastikan bu, ya, karatan seperti ini, minyak seperti ini itu akan hilang. Ya, nah bisa ibu buktikan nanti. Itu pasti akan bersih kinclong. Ya, kompor di rumah ibu. Dan keuntungannya kompor ibu tidak karatan lagi seperti ini. Ini kan dia karatan ibu, keropos. Lama kelamaan saya pastikan, ya, ini akan kemakan oleh sabun dan air. Dia akan keropos, patah-patah. Nanti dia kesini juga bu, ujung-ujungnya, ya, piringannya ini nanti dia akan keropos juga, patah-patah. Kenapa? Karena kena air terus. Nah, jadi lebih baiknya untuk membersihkan dan merawat kompor itu menggunakan ketiga bahan yang saya sebutkan, yaitu bisa menggunakan cuka, bisa menggunakan buah jeruk nipis, bisa menggunakan soda kue. Ya, nah jadi karena penjelasan saya di sini juga udah selesai, Pak RT, Bu RT, ibu-ibu, ya, seperti yang saya jelaskan di awal, bahwasanya kan di bulan 6 yang akan mendatang ini, Pak RT, itu akan ada sedikit pemberitahuan kepada masyarakat bahwasanya ada 2 yang akan diperbarui di kompor gas ini bu, ya. Nah jadi untuk yang diperbarui yang pertama ibu, yaitu dari getahnya untuk di bulan 6 yang akan mendatang. Di bulan 6 yang akan mendatang Pak RT, kita sudah tidak lagi menggunakan getah yang berwarna merah ibu, ya. Kita sudah menggantinya menggunakan getah berwarna putih seperti ini contohnya, ya. Getahnya berwarna putih, berbeda dengan getah yang merah, Pak RT. Nah, getah yang putih ini bu, getahnya yang premium, bukan yang biasa. Kalau getah yang merah ini kan ada 3 macamnya bu, tebal, tipis, sedang. Kalau yang ini hanya 1 macam, ya. Dan ini karetnya ada 2 ibu, ya.
ada yang kecil, ada yang besar. Ini dipakainya salah satu aja. Yang besar pakainya di mana? Yang besar kita pakainya di dalam kepala. Bisa ibu lihat di dalam kepala saya udah saya pakai. Beda dengan di Bapak RT. Bapak RT di dalamnya masih kosong, di saya masih ada warna putihnya. Ini. Ya. Nah, jadi kalau udah dipakai di dalam sini, ibu, yang di dalam tabung itu wajib kosong, tidak perlu pakai karet ataupun getah. Ya. Tapi kalau di dalam tabung sudah menggunakan getah, ibu, di dalam kepala itu wajib kosong. Jangan dua-duanya dipakai. Kalau dua-duanya dipakai itu akan susah untuk menekannya. Ya, jadi salah satu aja. Kalau di tabungnya sudah dipakai, mau ibu tukarkan nanti tabungnya dengan yang baru, jangan lupa diambil karetnya. Ya, karena karet kita berbeda, tidak sama dengan karet yang biasa. Takutnya tertukar, ya biar. Nah, ini yang pertama yang akan diperbarui oleh perusahaan kami di bulan 6 yang akan datang atau di pertengahan tahun nanti, Pak. Yang kedua yang akan diperbarui, Bu, yaitu selangnya. Ya. Nah, selang hitam ini Pak RT untuk di bulan 6 yang akan mendatang itu kita sudah tidak lagi menggunakan selang yang seperti ini. Ya. Selang hitam ini akan ditutup, Ibu. Pak, itu. Jadi di bulan 6 ini akan diganti dengan yang baru, ya. Selangnya berwarna apa, Bu? Selangnya ada 2 lapisan. Di dalamnya warnanya hitam, di luarnya berwarna oranye. Contohnya seperti ini, Ibu. Ya, karena saya di sini bawa contohnya buat masyarakat, ya. Jadi untuk selangnya dia seperti ini. Ya. Nah, ini nama selangnya, Bu, yaitu selang indikator otomatis ataupun selang PGN. Ya. Nah, jadi di sini bisa Ibu lihat, ya, sesuai apa yang saya bicarakan tadi, Ibu, ya. Selang ini terdapat 2 lapisan. Bisa Ibu RT lihat? Di dalamnya warnanya apa, Bu? Hitam. Ya, begitu juga Pak RT. Di dalamnya warnanya hitam, di luarnya berwarna oranye. Jadi ibunya nggak perlu lagi takut-takut, ya, nggak perlu lagi yang namanya pakai sampul besi. Ini sudah aman dari bahaya gigitan tikus karena dia sudah tebal. Yang pertama kelebihan yang dia miliki. Yang kedua, Bu, yaitu dari cincinnya. Ya, berbeda dengan selang hitam yang kita pakai, cincinnya. Ya, cincin selang hitam yang kita pakai itu masih menggunakan alat. Ya. Kalau untuk selang yang terbaru ini tinggal diputar, sudah praktis, Bu RT. Ya, mau dipasang, mau dilepas itu tinggal diputar untuk menguncinya. Ya. Nah, atau melepasnya. Yang ketiga, Bu, yaitu dari pengamannya. Di selang hitam yang kita pakai sekarang itu tidak ada pengamannya, ya. Kalau untuk selang yang terbaru ini sudah terdapat pengaman di dalamnya, yaitu sudah terdapat sensor. Sensor ini, Bu, yang berfungsi untuk mendeteksi apabila terjadi yang namanya kebocoran, ya, ataupun terjadi bahaya, sensornya yang akan mendeteksi, ya. Nah, jadi di sini akan saya ajarkan juga kepada ibu-ibunya untuk tata cara pemasangan pada selangnya, ya. Karena untuk selangnya ini bisa Ibu cari nanti di bulan 6, ya, di toko-toko terdekat, contohnya di toko-toko yang penyedia kompor gas, itu sudah ada. Ataupun di Alfamart, di Indomaret, itu sudah tersedia semua. Ibu, sudah ada semua, ya, di bulan 6 yang akan mendatang, ya. Nah, namun kalau misalnya ibunya belinya di toko-toko ataupun Indomaret, Alfamart, itu kalau ibu untuk pemasangan itu kan nggak akan dibantu, Bu, ya. Petugas dan yang jaga itu nggak akan ikut pulang bantuin bapak dan ibu masang selangnya. Pastikan bapak dan ibu itu masang selangnya sendiri, ya. Nah, yang saya takutkan satu, Pak RT, takutnya masyarakat salah masang selangnya kebalik, ya. Kan manfaatnya berbeda. Nah, jadi di sini akan saya ajarkan. Bisa Ibu lihat di sini, Bu, cincinnya ada 3, ya, cincin merah 1, cincin yang biasa 2. Ya, cincin yang ada 3 itu kita pasangnya di kepala, ya, seperti ini contohnya. Cincin yang 1 kita pasangkan di belakang kompor, cincin yang 3 kita pasangnya di kepala, ya. Nah, kurang lebih jelasnya nih, Bu, akan saya praktekkan di sini, ya. Karena saya di sini juga bawa alat peraga, Ibu, ya. Alat peraga yang saya bawa pun sama Pak RT, selangnya berwarna hitam juga, Bu. Nggak ada yang dibeda-bedakan, ya. Dalamnya juga warnanya hitam, ya, di luar juga berwarna oranye. Namun bedanya di sini Pak RT, alat peraga yang saya bawa, Bu RT, itu sudah saya bocorkan. Itu perbedaannya hanya satu. Kenapa dibocorkan, Pak?
tujuannya hanya satu, supaya masyarakat bisa membedakan selang yang lama dengan selang yang terbaru ini seperti apa untuk menghadapi bahaya, ya. Nah, jadi di sini akan saya tutup lagi untuk yang bocornya ini, Bu, dan akan saya praktekkan tata cara pemasangannya, ya. Nah, jadi di sini akan saya bongkar dulu selang yang hitamnya ini, Bu, akan saya lepas, ya. Kalau sudah longgar, ini tinggal kita lepas saja, ya. Begitu juga sebaliknya, Ibu, ya. Yang di bagian sini pun tinggal kita putar. Ya, kalau sudah ada cincinnya. Ini tinggal kita putar, kalau sudah diputar, lalu tinggal kita ambil saja. Ya, nah ini turunkan dulu. Nah, kalau udah turun seperti ini, Bu, lalu kita pasang. Nah, kalau udah seperti ini, baru kita pasangkan. Ibu ingatkan, cincin yang sendiri, yang tunggal, kita pasangnya di belakang kompor. Ya, nah silakan kendorkan dulu selangnya, Bu. Kalau sudah dikendorkan seperti ini, ya, baru ibu turunkan. Kalau sudah ibu turunkan, angkat kompornya ke atas, baru ibu pasangkan. Ibu putar saja. Kalau udah diputar seperti ini, Bu, baru ibu kunci lagi, ya. Tinggal diputar, udah dibuat sepraktis mungkin. Nah, jadi seperti ini, ya. Nah, jadi kalau udah seperti ini, Bu, baru kita pasangkan yang sebelahnya, Ibu, ya. Nah, cincin yang 3 begitu juga, tinggal kita kendorkan lagi. Kalau udah dikendorkan seperti ini, Bu, baru kita pasangkan kepalanya, ya. Tinggal kita masukkan saja. Ini sudah enak, ya. Nah, kalau sudah mengunci seperti ini, Bu, lalu tinggal kita pasangkan, ya. Untuk penguncinya atau cincinnya seperti ini, tinggal kita putar saja, Bu. Ya, nah jadi di sini akan saya pasangkan, Bu. Salah satunya contohnya seperti ini. Ya. Ini akan saya nyalakan. Nah, Ibu lihat kalau dia nyala tiba-tiba mati, itu tandanya uap gasnya belum stabil. Jadi seperti yang saya jelaskan, dihidupkan terlebih dahulu tombolnya. Kurang lebih Ibu tunggu selama 6 detik, kalau sudah baru dinyalakan lagi. Ya. Nah, sama seperti ini, Bu. Kalau nggak nyala, tungguin dulu selama kurang lebih 6 detik. Kalau memang udah rasa Ibu sudah 6 detik, Ibu matikan lagi tombolnya, baru Ibu nyalakan. Kalau misalnya nyala juga, baru nyalakan. Seperti itu, ya. Nah, jadi di sini kan ibunya sudah melihat nih, Bu, tadi untuk selang yang hitam, ya. Selang yang hitam apabila terjadinya kebocoran atau Bapak RT juga sudah melihat, Pak. Yang bocor akan tetap bocor, yang nyala akan tetap nyala. Kita bedakan dengan selang yang terbaru ini, Bu, ya. Yang bocornya akan saya buka dalam hitungan ketiga, ya. Jadi buat ibu ataupun bapak yang ada di sini itu bisa perhatikan yang apinya saja, ya. Yang bocor ini akan saya buka. Contohnya seperti ini, Bu, ya. Nah, ini akan saya buka dulu dalam hitungan ketiga. 1, 2, ketiga. Otomatis kompor akan mati. Dia nyala lagi, Bu. Nggak nyala. Mau sampai kapan pun, Bu, nggak akan nyala. Ya. Bagian sini, ya. Mau 20 kali ibu hidupkan nggak akan nyala. Begitu juga mau ibu pancing menggunakan korek contohnya, Bu, ya, dia nggak akan nyala, ya. Sebelah sini pun sama, nggak akan ya, nggak akan nyala. Kenapa nggak bisa nyala kompornya, Bu? Ini yang mendeteksi, Bu, sensornya. Kalau terjadi kebocoran pada selangnya, itu sensornya yang mendeteksi bahwasanya dimatikan uap gasnya, Bu, ya, tidak dialirkan, makanya kompor tidak nyala, ya. Dimatikan di sini arus gasnya. Nah, jadi kalau ibunya sudah ada di bulan 6 nanti, sudah menggunakan selang yang terbaru ini, lagi enak-enaknya masak, tiba-tiba kompornya mati, itu tandanya selangnya bocor, ya. Kalau ibu mau tahu caranya mencari yang bocornya di mana, ibu diusap aja, ya, dicuci saja menggunakan kain ibu basahi, ibu lap dari pangkal sampai ke ujung, ya. Nah, nanti kan dia akan berbusa, Bu, ya, atau akan rembes. Nah, jadi kalau sudah berbusa ataupun rembes, tinggal ibu kalau misalkan di bagian pangkal, ya, itu bisa ibu potong, ya, menggunakan gunting atau menggunakan pisang. Tapi kalau yang di tengah-tengah yang bocor, di bagian sini yang bocor, ibunya nggak perlu takut, ditutupi saja menggunakan lakban. Nah, ini kan bisa Bapak Ibu lihat nih, nggak bisa nyala, Bu, ya, kompor karena terjadinya kebocoran.
Yang bocor saya tutupi menggunakan lakban seperti ini, Bu. Ya, kita rapihkan lagi, Bu, ya. Dia otomatis akan menyala lagi nanti seperti ini contohnya. Ya, sama bagian sini, dia kan nyala. Terjadi kebocoran lagi, otomatis dia akan mati, nggak akan nyala. Ya, tutup lagi sama ibu yang bocor, otomatis dia akan nyala lagi seperti ini contohnya, Bu. Ya, nah ini tinggal ibu goyangkan saja, otomatis dia akan nyala. Nah, ya, bagian sini dia akan nyala. Nah, jadi keuntungan yang bisa ibu dapatkan ketika sudah ada selang indikatornya di rumah, yang pertama ibu nggak perlu lagi repot-repot ribet-ribet lepas pasang regulator seperti selang yang hitam. Itu yang pertama, ibu. Ya, yang kedua, kalau ibu sudah ada selang indikator otomatisnya ini di rumah, ya ini ada pengiritan, ya. Kalau yang biasanya 3 hari sudah habis 2 tabung, ibu pakai selang yang oranye ini, Bu, ya, selang PGN ini, setengah bulan baru bisa ganti tabung. Ya, atau 16 hari, 17 hari baru bisa ganti tabung. Itu ada pengiritan. Kalau bocornya yang di sini atau di tengah macam mana? Apa, Bu? Kalau bocornya di tengah. Yang bocornya di tengah, itu ditutupi saja menggunakan lakban seperti ini. Ini sudah aman. Tapi kalau yang di pangkal seperti ini, Bu, di depan, itu dipotong saja. Ya, selangnya dipotong saja menggunakan gunting atau menggunakan pisau. Karena tujuannya selang dibuat panjang ini tujuannya hanya satu, ibu, yaitu dipotong-potong apabila terjadinya kebocoran. Bukan tujuannya dijauhkan antara kompor dan tabung. Ya, kebanyakan masyarakat kayak gitu, Pak, dibalik. Ya, tujuan selang dibuat panjang itu dijauhkan antara kompor dan tabung. Kayaknya saya lihat waktu saya apa jalan saya apa nih, Pak? Senior. Ya, senior. Ya, senior itu ada salah satu ibu dusun dari Bapak RT. Ya, itu dia kompornya di dalam, tabungnya di luar rumah. Dijebol dinding dapurnya. Iya, Kenapa? ada. Karena saking takutnya ibu tabung bisa meledak, ya. Tapi kalau saya, Pak, lebih takut tabungnya hilang dimaling. Iya. Itu yang lebih saya takutkan. Kenapa? Bukannya saya menjelekkan daerah saya, ibu ya. Nah, karena yang dinamakan Palembang, Lampung, Pak, Sumatera, khususnya ada juga di Medan, ibu, ini rawan apabila tabung diletakkan di luar. 2 menit saja, Bu, tabung diletakkan di luar, hilang. Nggak tahu kemana, Pak. Mau kita cari pun susah. Karena warung banyak, penampung banyak. Kita nggak tahu. Nah, itu yang paling bahaya kalau di tempat kami. Nah, makanya nggak ada di tempat kami, Bu. Tabung itu taruh luar rumah nggak ada. Karena kalau taruh di luar rumah 2 menit hilang. Itu, Itu ya. kalau yang bocor katanya dipotong dipasang lagi apa? Iya, dipasang lagi, Bu. Oh. Bisa. Ya. Nah, jadi seperti itu, Ibu ya. Pembahasan saya juga udah selesai. Intinya kalau misalkan memang ibu-ibunya sudah memiliki selang indikator otomatisnya ini, Bu, ya, ada cucu anak yang suka nakalnya di rumah, suka main-mainin kompor, ibu-ibunya ya nggak perlu lagi matiin kompor, nggak perlu lagi cabut pasang regulator. Contohnya seperti ini, Bu, ini kan udah saya tutup nih, ya.